Ibadahnya lancar, tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri anak cucu panjenengan semua makin baik, solih solihah. Amin. Yang belum punya mantu, semoga Allah cepatkan diberi mantu. Amin. Yang belum punya cucu, semoga Allah cepatkan diberi cucu. Amin. Yang sakit, semoga diangkat penyakitnya. Amin. Yang ruwet permasalahannya dimudahkan oleh Allah. Amin. Dan doa-doa yang kemarin belum dikabulkan, insya Allah pekan-pekan bulan ini dikabulkan oleh Allah. Amin. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin sampaikan yang pertama adalah yaitu asbab. Memang tema kita hari ini adalah asbab, sebab-sebab, yaitu apa? Asbabul amrod, sebab-sebab orang itu sakit. Dan nanti kalau waktunya memungkinkan kita akan tambahkan yaitu yang kaitannya dengan sebab-sebab khusus masalah hati yang sakit atau iman yang lemah. Tapi kita awali terlebih dahulu ya dari surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid, surat yang ke-57 ayat yang ke-16 ya, karena ini pelajaran yang sangat menarik sekali. Ketika ayat ini turun, betul-betul sahabat Nabi itu luar biasa sikapnya. Boleh siapa nak membaca? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an tasha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitab min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Silakan siapa nak membaca? Coba Qurannya sama enggak dengan Quran saya? Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka, dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Maha benar Allah segala. Sebab-sebab hati menjadi keras, iman menjadi lemah. Apakah belum waktunya, apakah belum saatnya bagi orang-orang yang menyatakan dirinya beriman itu tunduk khusyuk, hatinya mengingat Allah. Ada yang memaknai li dzikrillah, mengingat Allah itu dalam 3 hal. Ya, kalau zikrullah sendiri juga dalam 3 hal. Tapi yang dimaksudkan li dzikrillah yang pertama adalah sebanyak mungkin menyebut melafaz asma Allah. Ada zikir itu zikir lisani, zikir qalbi, zikir amali. Kenapa kok kita sudah zikir kok nggak merasa? Karena kita nggak tergetar, nggak sampai pada qalbu kita. Zikir lisani iya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar la ilaha illallah astagfirullah masya Allah. Tapi zikir qalbinya gimana? Yang 5 rasa selalu menghujam dimanapun kita berada. Masih ingat zikir qalbi? 5 rasa? Rasa jalan sedang, rasa cinta, rasa malu. Iya. Saya itu sudah merasa diasih oleh Allah, berarti kurang 2. Udah lanjutkan aja mau Rasa cinta, rasa rindu, rasa malu, rasa takut, dan merasa selalu diawasi oleh Allah. Gak usah dilakukan. Rasa cinta pasti ada pada setiap insan yang bernyawa. Makanya rasa apa? Dzikir qalbi ini dahsyat. Kalau secara ilmu pada bisa ngerti. Tapi salah satunya untuk mendapatkan zikir qalbi ini apa? Orang ini sering berkholwat kepada Allah, sering berdoa dengan Allah. Yang dimaksudkan sering berdoa dengan Allah itu apa? Dia betul-betul memahami di setiap malam, di sepertiga malam Allah turun ke langit bumi. Di saat itu betul dia bermunajat. Dia menghinakan dirinya sehina mungkin. Dia butuh Allah.
Jangankan ya, mohon maaf, jangankan melakukan kesalahan, maksiat dan dosa, merasa tidak bersyukur saja itu menangis. Coba terakhir kita menangis kapan? Halo, assalamualaikum. Berapa tahun yang lalu? Susah kita menangis. Betul loh. Orang yang sering menangis karena, maaf ya, jangankan merasa salah dosa itu gak usah dibahas. Udah mesti pasti kalau sahabat Nabi merasa belum bersyukur saja bisa menangis. Merasa, mohon maaf, belum bisa berbagi, belum bisa membantu, merasa loh kok nggak mendoakan, itu saja nangis. Kenapa demikian? Karena makomnya itu betul-betul imannya meningkat terus. Untuk meningkatkan iman ini tidak mudah. Tapi 1 menit, 2 menit, 5 menit, oh iman itu bisa langsung rontok ya. Tapi kenapa kalau melihat Ka'bah itu kok memang kita menangis? Allah alam, susah diceritakan, pokoknya nangis. Jadi makomnya sahabat itu jangankan masalah dosa, merasa belum bersyukur saja mereka menangis. Jadi ada yang memberikan penjelasan ayat ini walaupun menjelaskan ini bukan asbabun nuzulnya, tetapi salah satu hikmah pelajarannya, karena juga ada yang mengatakan ini bagian daripada asbabun nuzul. Jadi ketika itu para sahabat Nabi berkumpul, ada 5 orang kalau nggak salah, kurang lebihnya sekitar 5 atau 7 orang, ngobrol biasa. Yang diobrolkan ini bukan grouping ngegosip loh, ngobrolnya masalah agama, masalah ibadah, masalah iman, masalah sholat. Tapi tidak terasa obrolan itu kan semakin melebar, mulai nyinggung masalah dunia. Iya nih, gimana ekonomi kamu kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika adzan itu berkumandang, mereka seolah-olah apa nggak dengar itu, padahal jelas-jelas mendengar. Tapi begitulah bijaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak langsung dengan keras-keras, nggak langsung nunjuk gitu. Karena kalau benar itu, kalau memang kita benar, kenapa harus marah? Apalagi salah. Wong bener aja marah nggak boleh kok. Yang tadinya kita bener nih, karena marah nggak sampai juga. Orang lihatnya marahnya, bukan nasihatnya. Orang juga nggak menghargai ilmunya, tapi attitude-nya, akhlaknya, adabnya. Maaf ya, di tengah masyarakat orang nggak peduli mau profesor, mau doktor, mau jenderal apa, dia memberi manfaat enggak ke sekelilingnya. Amin gitu dong. Nggak harus pertanyaan. Jadi, ayo. Jadi ketika itu ngobrol itu, Rasulullah itu dengan senyum. Anan, siapa itu? Anak kecil begitu kan, di belakang si bapak yang ngomong gitu kali, gitu. Kenapa nggak dengan bahasa yang sayang, waktunya sholat datang di masjid, pulang aja. Muhammad Al-Fatih, penakluk apa? Muhammad Al-Fatih penakluk apa? Baitul Maqdis. Itu ketika ada yang memarahi anak-anak, lah di sana, lah di sini, jerit sana, jerit di masjid, malah beliau sedih. Kenapa tidak kamu doakan? Mereka inilah nanti yang akan menjadi pemimpin. Kamu sadar itu berapa tahun? Kenapa sih kamu kok ngurusin anak-anak itu? Mana anak begitu? Kalau kamu fokus sudah selesai kok. Fokus sholat, fokus ibadah. Saya keganggu karena hatimu bermasalah.
Berarti jenengan Pak lagi baca Quran, ya. Tek 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 tek. Tong Yur. Yur. Ya denger aja, tapi asik aja kita tetap fokus. Memang dia jualnya dengan teriak-teriak kok. Terus kita bilang ini ganggu aja. Nah, ada apa kamu? Jimpitan. Tapi kalau jimpitan beda Pak Yusuf ini. Kali ini saya bedain. Kenapa? Karena memang dia lagi nunggu sudah disiapin itu. Kapan ini datang jimpitan, dia berhenti, kemudian dia keluarkan. Ya, gitu. Nah, Masya Allah. Enggak, artinya tetap teriak nggak apa-apa. Tapi sebelum teriak emang sudah nyiapkan ini. Bagi lagi ada nih sudah ditunggu rumah nih gitu. Jadi udah kareng udah diisiin. Jadi kita datang ambil. Oh iya. Nah, berarti Pak kalau gitu ada sosialisasi yang harus disampaikan. Sampaikan kepada perumah itu melalui edaran atau apa. Kami siap Sabtu Ahad, insya Allah dari jam sekian dan jam sekian, insya Allah akan keliling dari tim jempitan. Sekiranya warga Saibul Bait tidak bepergian atau apa, bisa diletakkan di depan rumah atau digantungkan. Itu saya rasa himbauan yang bagus juga kok. Jadi tetap nggak apa-apa, bukan teriak-teriak sebetulnya, memberikan aba-aba. Kenapa sih bahasa harus, kalau bisa dengan bahasa yang bagus kenapa harus dengan juga Ustaz, ada yang komplain juga. Nggak teriak tuh. Oh nggak ketemu lagi. Ya maklum, memang kita ini apa? Memang kita Komplain kurang kencang. Ada yang komplain terlalu cepat jalan. Karena kita teriak. Tadi kita lagi ngobrol di situ. Nanya, jempitan ya? Nanya doang. Nanti itu Budi ya. Saya papasan mau Budi namanya. tapi sebetulnya tidak ada salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, pada hari ini insya Allah tim jempitan dari jam sekian akan ya, gak ada salahnya. Ini manfaatkan boleh kok. Posyandu boleh. Enggak, itu artinya bisa dilakukan gitu loh. Bisa itu kalau kita. Ya udah mulai besok Pak. Mulai besok. Sebelum keliling sih. Nah, saya pikir itu perlu edaran tadi perlu kalau kita ingin memaksimalkan loh ya. Seperti gini juga kita nih motong ya. Awal-awal kita kan itu gerobak kan bunyinya kan